jangan main saham. Kenapa? Investasi saham atau trading saham, masa duit dibuat mainan? Saham bukan untuk main-main. Mau investasi boleh, mau trading juga boleh. Silakan dipilih, tapi yang jelas bukan untuk main-main. Ini sebenarnya yang ngebedain judi atau bukan judinya di saham. Kalau judi dia random aja. Tebak-tebakan bola manggis. Betul. Kayak gitu. Kalau mau beneran nih, bukan judi, harus analisis. Analisis utamanya di pasar modal ada dua, analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental itu stasiun ini. Wah, menarik deg-degan nih. Waduh. Apa nih? Ini adalah Halo sobat kita, balik lagi barengan sama Zelvin di Ruang Kita Bebas Bicara. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Ini kita bakalan ngebahas tentang salah satu pertanyaan besar juga. Dan bisa dibilang banyak juga generasi sekarang, anak-anak muda sekarang yang sudah mulai masuk ke dunia ini. Terkait dengan saham, pasar modal, dan juga reksadana. Dan kita udah kedatangan juga, kita bakalan ngulik perjalanan karirnya seperti apa. Dan juga sebenarnya apa sih itu saham, apa sih itu pasar modal, atau bahasa Inggrisnya biasa dibilang IDX gitu. Jadi langsung aja tanpa berlama-lama, dan sebelum kita masuk ke narasumber, tidak lupa juga untuk mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita, kepada support kita, yaitu adalah Horizon Ultima Ratu Serang. Boleh kasih tepuk tangan dong. Yang selalu mensupport venue dan juga makanan enak dan fasilitas yang luar biasa, tentunya sekali lagi di Horizon Ultima Ratu Serang. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja, ini dia, kita sambut ada Mbak Mia dari Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten. Terima kasih Mbak Mia. Terima kasih Mas. Sudah menyempatkan waktunya untuk mampir dan juga ngobrol di Ruang Kita Podcast. Gimana kabarnya Mbak Mia? Luar biasa ya. Baik ya? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita masuk ke Bursa Efek Indonesia atau bahasa Inggris itu IDX, kepanjangannya apa IDX itu ya Mbak ya? Indonesia Stock Exchange. Jadi secara internasional nih kita dikenalnya sebagai IDX, Indonesia Stock Exchange. Kalau dilihat logonya bukan BI, IDX. Oke. Nah, kita bakalan masuk juga ngebahas tentang itu tadi beberapa jenis-jenis dan juga banyaklah turunannya, bisa dibilang ada trading, terus juga tadi ada reksadana, dan juga sebenarnya apa sih pasar modal itu, dan juga jual beli saham itu seperti apa. Sebelum kita masuk, awal mulanya sampai akhirnya Mbak Mia ini bisa terjun dan juga menjadi perwakilan di Banten itu sendiri di Bursa Efek Indonesia. Ceritanya gimana Mbak? Ini ceritanya pendek-pendek panjang nih sebenarnya. Ini bermula banget sebenarnya dari zaman aku SMP. Kebetulan bapakku itu udah pensiun dari zamanku SMP. Waktu itu aku nanya sama bapak kan, Pak gimana? Saya masih bisa lanjut sekolah apa enggak? Kan nggak tahu nih duitnya ada apa enggak. Gitu, orang tuh udah nggak kerja. Kata bapak saya, udah insya Allah ada duitnya. Gitu. Oke, lanjut SMA kelas 3. Udah waktunya milih kampus. Saya nanya lagi sama bapak saya, Bapak gimana? Saya masih bisa lanjut kuliah nggak? Kalau nggak ada duitnya fine. Saya cari beasiswa, bisa, possible kayak gitu. Kata bapak saya, nggak apa-apa, insya Allah ada duitnya. Udah kelas 3 SMA saya udah nggak percaya sama insya Allah lagi nih di sini. Saya nanya lagi, ini gimana duitnya dari mana? Ternyata bapak saya sejak pensiun, bahkan sebelum pensiun itu udah mulai investasi saham. Ya, jadi dari bapak saya aktif mulai persiapan pensiun, aware nih sama pasar modal, ngitung usia anaknya berapa, pensiunnya umur berapa, mau mastiin anaknya bisa lulus kuliah semua. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara, paling bungsu nih. Paling bungsu, betul. Jadi gimana nih? Oke, uangnya udah ada nih di saham duit pensiun bapak gitu. Di situ jujur aja ya. Waktu itu saya bukannya makin tenang, saya makin panik. Kenapa? Kelas 3 SMA dan ingetnya tuh sahamnya apa sih? Barang apa? Orang nih bilangnya saham judi loh, barangnya apa nggak jelas, nggak kelihatan, nggak tahu. Kecuali kalau bapak punya tanah gitu, mungkin saya percaya. Bapak saya bilangnya saham, saya nggak ngerti apa. Tapi bapak saya bilang udah nggak apa-apa, lanjut aja, ada insya Allah duitnya. Gitu. Oh ya udah deh, oke kalau kayak gitu. Saya lanjut kuliah, kebetulan waktu itu ekonomi ya. Belajar terkait pasar modal. Waktu itu ada kegiatan sekolah pasar modal di kampus saya. Di situ saya baru ngerti, oh itu yang dilakuin bapak saya, dan di situ saya bersyukur banget bapak saya udah melek
ini ya keuangan ya. Betul betul. Kayak gitu. Jadi bisa nguliahin saya alhamdulillah sampai lulus. Ternyata waktu skripsi saya juga bikinnya tentang pasar modal. Kerjaan pertama saya terkait pasar modal sampai akhir kerjanya di bursa. Luar biasa. Berarti memang awalnya dari keluarga dulu. Betul. Dari sosok ayah. Betul sekali. Yang sudah aware terkait dengan investasi saham itu sampai akhirnya mungkin timbul rasa penasaran dan juga ketertarikan dari Mbak Mia. Betul. Untuk ternyata ada nih kayak gini gitu ya. Iya. Ternyata bukan cuma beli tanah aja, ternyata duitnya bisa dibuat beli saham. Betul. Seperti itu. Oke, sampai akhirnya masuklah ke waktu itu jurusan kuliah apa Mbak? Saya kebetulan ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Betul. Wow, udah sampai akhirnya mengambil judul penelitian terkait dengan pasar modal itu sendiri. Betul. Wow, keren banget. Sorry, berarti kelahiran tahun berapa Mbak Mia? Saya tahun 96. 96. Oke, berarti sekarang masih single? Masih single. Masih single. Oke, jadi untuk sobat kita mungkin ya yang punya kesempatan dan juga lagi mencari jodoh, Mbak Mianya masih single. Jadi apa ya bisa dibilang bisa mengatur keuangan keluarga untuk melihat investasi-investasi besar di masa yang akan datang mungkin. Amin. Oke. Itu tadi berarti kalau misalkan kita tarik ke belakang awal mulanya dari orang tua, khususnya ayah. Sampai akhirnya ternyata memang ada ya, walaupun bentuknya tidak kelihatan, ini yang namanya saham ini, yang namanya investasi, ternyata ada hasilnya juga. Sampai akhirnya Mbak Mia terjun lah. Awal masuk itu langsung ke Bursa Efek Indonesia atau sebelumnya di mana dulu nih Mbak? Saya sebelumnya di salah satu bank swasta nasional di Indonesia. Waktu itu saya masuk program MT-nya ya. Jadi kebetulan tapi MT-nya fokus di pasar modal. Jadi ternyata saya juga baru tahu waktu itu karena skripsi saya juga ya kayaknya waktu itu dilihat oh ini kayaknya cocoknya di bagian pasar modal. Jadi kalau di perbankan itu ada bagian yang khusus menangani pasar modal untuk bank kayak gitu. Nah di situ tuh mulai fokus lagi dan alhamdulillah jadi banyak banget belajar terkait pasar modal, makin luas lagi pengetahuannya seperti itu. Wah itu benar-benar waktu yang sangat berharga sih buat saya. Terima kasih untuk atasan-atasan saya. Ya. Gitu pelajarannya banyak banget yang bisa saya ambil. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Mia dong. Oke, sebelum kita masuk lagi lebih dalam nih Mbak Mia, kayaknya ada yang pengen masuk. Halo. Ini dia. Jadi kalau misalkan kita ngobrol panjang tuh jangan sampai ini tuh kering gitu loh Mbak. Iya. Apa ini? Ini orange juice. Oke. Itu tadi Mbak Mia pesan orange juice ya. Iya, sama ini Sunrise in Horizon. Oke. Harganya berapa ini? Harganya 45 plus plus. Oh, 45 plus plus. Sama dua-duanya orange juice sama Sunrise in Horizon. Betul sekali. Oke, luar biasa. Selamat menikmati. Oke, terima kasih ya Mbak. Oke. Mbak siapa namanya? Mbak Syifa. Mbak Syifa. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak. Ayo kita cicip dulu nih. Kenapa mesennya orange juice Mbak Mia tadi? Memang pengen yang seger-seger aja hari ini? Biar lebih berenergi ya Mas ya, vitamin C. Betul, vitamin C ya. Untuk biar kita berenergi, semangat, dan imun kita lebih kuat juga tuh sobat kita. Aku pesen Sunrise in Horizon kalau misalkan Mbak Mia. Itu pesennya di orange juice dan harganya cuma 45.000. Jadi kalau misalkan sobat kita sekali lagi pengen main-main dan juga staycation, pengen meeting, bisa langsung aja ke Horizon Ultima Ratu karena banyak sekali promonya, banyak sekali programnya. Kalau misalkan kamu punya perusahaan, pengen meeting, bisa langsung aja datang karena kita ada paket corporate deals meeting. Harganya kalau setengah hari cuma 185.000 aja Mbak. Kalau misalkan full day cuma di 235.000. Dan ada promo terbaru juga. Kalau misalkan kamu doyan yang samanya kuliner-kuliner khususnya di Asia, ada Taste of Asia karena di situ harganya all varian makanan cuma di 95.000. Kalau misalkan kamu pengen yang gathering spesial ada juga harganya cuma di 85.000. Dan kalau misalkan kamu pengen cemil-cemilan, ngopi-ngopi sambil breakfast, itu kita ada paketnya juga. Paketnya lucu namanya Sebat Duls namanya. Nah, itu harganya all varian cuma di 45.000 aja. Jadi langsung bisa dikepoin sekali lagi, langsung follow aja, dicek-cek di Instagramnya di Horizon Ultima Ratu Serang. Boleh kasih tangan untuk Horizon Ultima Ratu Serang. Oke, luar biasa. Enak ya Mbak ya? Enak, segar. Oke, tadi kita balik lagi. Sebelum masuk ke Bursa Efek Indonesia itu sebelumnya di perbankan. Betul. Sampai akhirnya berapa lama di perbankan itu Mbak? 1-2 tahunan lah. 1-2 tahun. Betul. Oke, sampai akhirnya memutuskan untuk yaudah deh cabut. Kenapa tuh pengen cabut? Ah ini pertanyaan ini ya, pertanyaan
Waktu cari kerja juga nih. Jujur waktu itu saya mau cari challenge yang lebih banyak lagi. Tapi masih muda ya. Menantang mana yang lebih menantang seperti itu. Udah lihat di industri yang seperti apa, mau lihat nih dari sisi regulator seperti apa. Wow, berarti mungkin gara-gara di perbankan itu kamu udah terlalu hatam ya Mbak ya? Sampai kira pengen challenge diri deh. Karena ini sebenarnya karena jatuh cinta sama pasar modal lebih dalam, jadi pengen belajar lebih dalam lagi, pengen terjun di dunianya dari sisi lain. Itu sih karena cinta terhadap pasar modal ini. Berarti memang sangat dedikasi juga pasar modal sampai akhirnya ya udah deh, gue pengen something new juga, mencoba hal-hal baru sampai akhirnya lepaslah dari perbankan swasta ini sampai akhirnya masuk ke Bursa Efek Indonesia. Awal masuk di Bursa Efek Indonesia tahun berapa berarti Mbak? Di tahun 2021. 2021. Betul. Sebagai perwakilan di Banten. Di Banten. Betul. Nah itu gimana tuh Mbak? Apakah memang di setiap wilayah, setiap provinsi ada perwakilan BEI atau gimana tuh sebenarnya? Dan fungsinya untuk apa sih? Jadi sejauh ini ada 29 kantor perwakilan di seluruh Indonesia. Kalau kantor pusat kami kan yang di Jakarta tuh, tapi di setiap provinsi-provinsi yang besar, sejauh ini kalau ada 29 itu ada kantor perwakilannya. Fungsinya apa sih? Fungsinya sebenarnya intinya salah satunya untuk mengembangkan pasar modal ini. Kita nggak pengen pasar modal ini cuman dikenal di kota aja, atau jadi yang tahu pasar modal hanya elitis-elitis tertentu. Enggak, pasar modal itu buat semua. Masyarakat di daerah pun bisa akses, nggak ada kendala. Bisa kok semuanya sekarang. Itu sih kita edukasi, literasi, kerjasama segala macam buat apa? Buat bangunin nih masyarakat. Yuk, ini barang bagus banget. Betul. Semua orang bisa investasi di sini. Wow, jadi yaitu tadi 29 kantor perwakilan di beberapa wilayah yang ada di Indonesia khususnya untuk yaitu tadi tuh sobat kita mengedukasi juga, memberikan informasi bahwa ada produk yang bagus dan sebisa mungkin pasar modal ini bukan ditahu-tahu oleh kalangan atas aja, kalangan elit, tapi yaitu tadi mulai dari mungkin mahasiswa dan juga teman-teman yang pengen ngulik terkait dengan pasar modal itu seperti apa, nanti sangat difasilitasi sekali. Jadi kalau misalkan kamu mungkin nih baru nonton episode ini bingung dengan istilah-istilah apa itu Bursa Efek Indonesia, apa itu IDX, apa itu pasar modal, coba dijelasin Mbak Mia sejelas-jelasnya, karena mungkin aku juga bersinggungan juga sama teman-teman aku yang sekarang udah mulai main saham juga gitu loh. Dan beberapa kali mereka ngejelasin, jujur Li kurang masuk juga karena mungkin awam ya. Sampai akhirnya aku ketemu langsung sama Mbak Mia nih, aku punya kesempatan juga untuk belajar. Apa sih sebenarnya Bursa Efek Indonesia atau IDX ini? Jadi Bursa Efek Indonesia, bursa ini sebenarnya apa sih? Kita mungkin bahas satu-satu ya dari kata-katanya. Bursa kan sebenarnya pasar. Efeknya apa sih? Nah, kita masuk dulu ke bursa. Pasar, kalau di Serang nih kan adanya pasar rau gitu. Betul. Tempat jual beli sayur, tempat jual beli ikan, daging dan segala macam. Itu pasar rau. Kalau bursa efek artinya apa? Artinya pasar yang kita buat jual beli efek. Nah, efek sendiri ini apa? Efek itu adalah surat berharga yang bisa diperjualbelikan. Surat berharga yang bisa diperjualbelikan itu sifatnya sebenarnya ada dua. Yang bersifat ekuitas sama bersifat utang. Saham yang bersifat ekuitas, bersifat utang itu obligasi atau sukuk. Emang paling populer so far reksadana sama saham ya, tapi aku izin nih Mas, mau koreksi sedikit, jangan main saham. Kenapa? Investasi saham atau trading saham, masa duit dibuat mainan? Saham bukan untuk main-main. Mau investasi boleh, mau trading juga boleh. Silakan dipilih, tapi yang jelas bukan untuk main-main. Bukan untuk main-main. Nah, itu tadi ya. Istilahnya jangan main saham. Betul. Karena ya itu tadi, masa uang buat main-main. Jadi kalau misalkan pengen investasi boleh, trading boleh, itu tadi reksadana boleh, dan tadi udah dijelasin juga ada apa sih namanya tadi, obligasi ya Mbak? Betul, ada obligasi. Wow. Ini agak sedikit puyeng nih. Aku juga mungkin sebagai awam nih harus masuk juga nih ke istilah-istilahnya. Jadi sebenarnya bentuknya tuh seperti apa sih Mbak? Apakah memang bisa di-track by aplikasi, by WhatsApp? Atau gimana? Apakah tiba-tiba nanti kita punya kuponnya kayak gue punya saham nih gitu sekian persen atau gimana? Gimana nanti gambarannya seperti apa Mbak? Paling gampang analogiinnya itu pasar modal nih ibarat mallnya. Mall nih. Mall itu bisa adem, bisa bersih, bisa aman.
karena adem, ada yang mengelola AC-nya. Bisa aman, ada nih vendor-vendor untuk satpamnya. Ada juga jaga kebersihan dan lain sebagainya. Pasar modal ibarat mall. Biar ini pasar modal runningnya bagus, efisien, wajar, dan teratur, kayak gitu. Nah, makanya harus ada juga dong pengelolanya di pasar modal. Pengelolanya siapa? OJK, Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Ada fungsi dan tujuannya masing-masing. Ini dulu nih yang mengelolanya. Bursa ngapain? Bursa itu kalau di pasar kayak gitu ya, dilihat Pasar Jaya kayak gitu ya pengelolanya. Kalau ini Bursa Efek Indonesia pengelolanya, yang bikin pasarnya, yang bikin infrastrukturnya, yang bikin produk-produknya, yang ngembangin produk-produknya gitu. Lalu kalau ke mall kan biasanya mau belanja, belanja sepatu ke toko sepatu, belanja baju ke toko baju. Lah kalau belanja saham kemana? Ya ke toko saham. Toko saham siapa? Bukan Bursa Efek Indonesia. Tadi kan Bursa Efek Indonesia pengelolanya. Pengelolanya secara mallnya itu tadi ya? Mallnya, kita yang ngelola mallnya nih biar running. Terus kalau beli saham kemana? Ke yang namanya perusahaan sekuritas. Kita bilangnya perusahaan sekuritas. Kalau misalnya lihat belakangnya sekuritas. Nah itu. Jadi ya perantara perdagangan efek. Gampangnya kayak gini, kalau mau nabung, Mas, kalau nabung di bank mana? Bank ABCD lah ya. Bank ABCD ya. Bank ABCD lah macam-macam. Tapi nggak bisa dong mau nabung di Bank Indonesia. Kenapa? Karena Bank Indonesia fungsinya sebagai regulator. Betul. Kita kan. Sama pun kami Bursa Efek Indonesia, kami di sini sebagai regulator. Kalau mau investasi, mau beli sahamnya di mana? Melalui perusahaan sekuritas. Kurang lebih tuh gambarannya seperti itu. Jadi itu ya sobat kita gambarannya tuh. Jadi kalau misalkan ibaratnya Bursa Efek Indonesia itu adalah regulatornya yang memberikan fasilitasnya, yang punya mallnya. Jadi kalau misalkan kamu pengen beli sahamnya ya harus ke tokonya, itu tadi perusahaan sekuritas itu tadi. Betul. Caranya seperti apa sih Mbak Mia? Kayak misalkan by aplikasi atau datang ke perusahaannya yang menjual sahamnya atau gimana biasanya Mbak? Jadi tadi ya perantaranya kan perusahaan sekuritas. Kita mau beli saham itu macam-macam. So far ada 950 plus lah jumlahnya saham di Indonesia. Nah, lalu kalau mau beli saham ke perusahaan sekuritas. Nah, lalu tadi ya kalau kita lihat apakah harus datang ke perusahaan sekuritas ya? Enggak. Sebenarnya sekarang udah maju banget ya, udah canggih banget. Sekarang itu udah online semua dan melalui perusahaan ada aplikasinya masing-masing, semuanya bisa diakses. Mana aja nih perusahaan sekuritas yang terdaftar yang menjadi anggota bursa, kita sebutannya anggota bursa. Mana aja nih perusahaan yang menjadi anggota bursa, bisa dicek di websitenya Bursa Efek Indonesia. Jadi bisa langsung dicek aja ya di websitenya di Bursa Efek Indonesia tuh sobat kita. Tapi kalau misalkan secara apa ya bisa dibilang juga ini kan berkaitan dengan uang, berkaitan dengan ekonomi. Ada dampaknya nggak sih Mbak terkait dengan kalau misalkan kita investasi saham gitu ya, efeknya itu baik hanya untuk personal aja, apakah nanti berimpact ke yaitu tadi kayak misalkan BI perwakilan daerah khususnya di Banten, apakah nanti ada dampak-dampak atau efek-efek khususnya ke kotanya itu sendiri gitu Mbak sebenarnya? Ini menarik banget. Ini ada dampak langsung, dampak gak langsung. Dampak langsungnya buat investor ya gampang. Nanti kalau sahamnya naik tinggi cuan, kalau bagi dividen cuan. Tapi lebih dari itu sebenarnya. Gini, perusahaan tentu dia mau growth. Sampai taraf tertentu dia udah nggak bisa lagi minjem duit di bank. Kenapa? Karena udah gede banget yang dibutuhin. Lalu dapat dari mana duitnya? Salah satu tempat pendanaannya bisa dari mana? Pasar modal. Ini adalah wahana investasi nih, pasar modal. Duitnya dapat nih, ini perusahaan butuh duit. Ini ada orang-orang nih ternyata punya duit mau investasi. Investor-investor ini ngasih duit ke perusahaan, kita sebutannya emiten, kayak gitu. Perusahaan ngasih saham ke investor-investor ini, kita sebutnya itu kalau pertama kali dia mungkin pernah dengar yang namanya IPO, Initial Public Offering, penawaran saham perdana pada masyarakat umum minimum 300 pihak. Itu tuh pertama kali. Nanti perusahaan yang udah IPO mungkin enggak ya, belakangnya ada tulisannya TBK. Iya, TBK betul. Perusahaan yang bisa dibeli sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Gitu. Nah, perusahaan bisa growth, dapat duit dari investor, terus gimana? Ya bagus buat perusahaannya, dia bisa ngembangin perusahaannya lah. Terus buat perusahaannya aja dong untungnya? Tentu aja enggak. Perusahaannya growth tentunya butuh karyawan. Perusahaannya butuh karyawan. Terus apa? Nih kalau kita perhatiin ya daerah-daerah misalnya pabrik deh, daerah pabrik situ
ada nggak di sana tempat makannya, nambah nggak tempat makannya? Oke, tempat makannya nambah, kos-kosannya banyak nggak tuh di situ? Oke, artinya mereka semua ekonomi muter tuh di situ. Ekonomi muter di situ, akhirnya mereka bisa ngasih nutrisi yang lebih bagus buat anaknya, bisa nyekolahin anaknya lagi lebih tinggi dan lain sebagainya. Itu kita bisa lihat ya, rotinya gede banget. Lalu buat negara pendapatan pajaknya juga bertambah lagi. Jadi sebenarnya efeknya masif banget. Wow, jadi itu tadi sobat kita sangat berkesinambungan, bukan cuman untuk dividen dan juga investornya yang dapat untung, tapi kalau misalkan kita lihat secara luas, secara besar itu semuanya saling berdampak. Betul. Iya itu tadi. Kalau dilihat negara-negara yang maju itu ya negara yang pasar modalnya maju. Kayak gitu. Gampang deh sekarang. Indonesia baru-baru ini udah rilis ya, investor di pasar modal, mau saham, obligasi, reksadana segala macam itu tuh kurang lebih 7%. Nah, tapi di negara-negara maju lebih besar daripada itu. Kalau yang suka nonton drakor nih, enggak, itu pada kalau di Indonesia sinetronnya ini ya rebutan suami, kalau enggak rebutan warisan. Kalau di drakor rebutan apa? Rebutan saham perusahaan. Rebutan saham perusahaan, benar. Itu kenapa? Kok udah masuk ke drakor? Karena emang mereka semua hidupnya udah berputar di pasar modal. Betul, wah. Kayak gitu dari kecil udah pada dibeliin saham, itu udah pada melek pasar modal. Kenapa? Karena emang negaranya udah maju. Itu sih sebenarnya yang mau dicapai di Indonesia. Waduh, kalau misalkan zaman sekarang kesenjangan sosial itu ya. Jadi kalau misalkan di Indonesia itu mungkin awareness-nya belum ada, kesadarannya belum ada. Tapi kalau misalkan kita lihat nih tanpa kita sadari apa yang kita tonton, khususnya untuk para K-popers yang suka doyan drakor, kenapa pembahasan mereka tentang saham-saham? Karena awareness dan juga apa ya kesadarannya untuk saham itu sendiri udah cukup tinggi. Betul. Luar biasa. Pokoknya tepuk tangan dong untuk Mbak Mia dong. Terjelaskan dengan jelas, kita minum lagi Mbak Mia, monggo. Ini terjelaskan dengan luar biasa. Tadi aku yang bisa dibilang mungkin cuma 20% paham tentang persahaman duniawi ini, perinvestasian duniawi ini, tapi sekarang sudah tergambar gitu. Wow. Dan aku jadi penasaran deh Mbak. Tadi kan bisa dibilang salah satu ciri-ciri perusahaan yang sahamnya itu bisa dibeli, belakangnya ada TBK-nya. Betul. Dan ternyata nggak semua perusahaan bisa dibeli sahamnya toh? Betul. Nggak bisa dibeli sahamnya di pasar modal Indonesia. Oke. Dan sebenarnya apa sih alasan perusahaan-perusahaan itu tadi untuk bergabung ke BI dan juga menjual sahamnya? Sebenarnya tadi udah disepil sedikit ya. Tapi boleh dijelasin lebih jelas lagi nih Mbak. Oke, jadi kenapa sih perusahaan-perusahaan itu mau sahamnya dimiliki oleh masyarakat umum? Satu, karena mereka butuh modal. Butuh modal lebih lagi buat apa? Buat growth perusahaannya tentunya kayak gitu. Oke, lalu yang kedua kenapa? Karena kalau perusahaan-perusahaan yang IPO ini dapat insentif pajak. Kayak gitu. Lalu kalau yang ketiga, ini perusahaan-perusahaan ya, once dia masuk ke pasar modal, dia ngebuka pintu-pintu lain buat pendanaan. Karena apa? Dilihat nggak semuanya juga perusahaan bisa masuk ke pasar modal. Ada checkingnya. Seperti itu, ada persyaratan-persyaratannya. Artinya kalau dia udah masuk pasar modal, seenggaknya persyaratan-persyaratan itu udah accomplish dong. Seperti itu. Ya artinya orang-orang jadi ngelirik nih perusahaan itu. Jadi terbuka perusahaan, ada perusahaan ini toh. Oke deh, kita pilih perusahaan ini aja. Kan udah bagus nih checklistnya udah kelihatan. Kurang lebihnya itu sih sebenarnya mereka dapat pendanaan. Yang utama dapat insentif pajak juga, namanya tentunya juga jadi lebih baik karena lebih dikenal juga sama masyarakat. Betul. Gitu. Jadi banyak untungnya juga bagi perusahaan itu tadi. Banyak banget. Wow, luar biasa. Oke, berarti itu salah satu apa ya bisa dibilang kenapa beberapa perusahaan menjual sahamnya tuh. Jadi bukan sembarangan juga, ada beberapa alasannya juga dan juga ada checkingnya itu tadi ya, yang harus apa bisa dibilang sesuai dengan standar sampai akhirnya bisa diperjualbelikan lah sahamnya. Betul. Itu. Oke, tapi kalau misalkan alamat kantornya di mana sih Mbak? Mungkin banyak juga sobat kita dan juga masyarakat di Provinsi Banten khususnya pengen main-main nih ke Bursa Efek Indonesia perwakilan daerah Banten. Oke, kalau kantor pusat kami di Jakarta ya, Gedung Bursa Efek Indonesia itu ada di seberang GBK. Nah, di situ tuh kantor kami, Jalan Sudirman. Nah, kalau yang di Serang di mana? Kita ada di seberang BNI Pisang Mas ya, di Jalan Utama. Bisa main-main juga ke situ, mau nanya-nanya tentang pasar modal boleh banget, mau ngobrolin pasar modal boleh banget. Di situ tempatnya banget. Kalau mau tahu lebih dalam
tentang pasar modal. Oke, jadi bisa langsung disamper aja ya tuh sobat kita kalau misalkan kamu pengen belajar. Tapi memang ada program khususnya ataukah ada penyuluhan atau gimana tuh Mbak di kantor itu sendiri? Apakah dari BEI-nya yang langsung terjun ke masyarakat atau masyarakatnya boleh mampir ke kantor untuk belajar? Oke, cara apapun boleh. Gitu. Jadi yang pertama kita ada program namanya salah satunya sekolah pasar modal. Jadi itu bentuk edukasi kita. Cuman kan sayang banget ya, nanggung banget nih Mas rasanya kalau cuma teori-teori aja. Betul. Kayak misalnya nih belajar bawa mobil. Dari bawa mobil emang bisa baca teori aja, nonton YouTube aja emang bisa bawa mobil. Betul. Enggak, mesti praktek. Nah makanya kita ada program sekolah pasar modal ini. Jadi di situ kita teori sesi pertama sama Bursa Efek Indonesia, sesi kedua langsung ngapain? Langsung terjun kita praktek kayak gimana sih caranya investasi dan gak usah khawatir modalnya dari mana, modal awal dimodalin sama Bursa Efek Indonesia. Tapi gak banyak-banyak ya. Wah, keren banget. Berarti kalau misalkan kamu pengen belajar ada sekolahnya tuh ya. Jadi modal awal dimodalin juga. Jadi bukan cuma teori aja yang dijelasin, tapi bakalan ada prakteknya langsung. Ada jadwal khususnya atau setiap hari atau gimana tuh Mbak untuk program ini? Oke, jadi jadwalnya tuh biasanya kalau di kantor kita itu tiap Rabu atau Kamis, tiap Sabtu juga ada. Datang aja deh ke kantor atau bisa hubungi kami via Instagram kami @idx_Banten buat tanya-tanya nih jadwal yang masih available yang mana seperti itu. Karena rebutan ada slotnya tuh ya Mbak. Betul. Ya. Oke, jadi bisa langsung di DM aja ditanya di idx_Banten. Wow, luar biasa. Tapi mungkin banyak juga nih stereotip ya Mbak ya terkait dengan saham investasi bahwa katanya ini mah sebenarnya sangat beresiko dan sebenarnya kan ada yang bilang juga mungkin ini orang-orang awam bahwa saham itu tebak-tebakan lah, terus juga nggak tahu ini tiba-tiba kok bisa naik bisa turun, kita nggak ada yang tahu. Itu tuh sebenarnya ada teorinya, bisa di tracking ataukah memang random aja terjadi tuh naik turun. Oke. Yang pertama, miskonsepsi yang sering terjadi. Nah, ini dia. Ini akan dijawab eksklusif hanya di Ruang Kita Podcast. Oke, miskonsepsi yang pertama nih, saham itu judi. Judi untung-untungan. Nah, iya betul. Ada yang bilang gitu juga tuh. Tapi saham ini apa sih transaksinya? Saham itu transaksinya jual beli. Jual beli artinya apa? Ada penjual, ada pembeli, ada barangnya. Kita lihat. Saham jual beli, ada penjualnya nggak? Ada. Investor, pembelinya ada nggak? Ada. Investor juga. Kayak gitu. Barangnya ada nggak? Ada. Barangnya apa sih? Barangnya perusahaan-perusahaan besar itu barangnya. Kayak gitu. Nah ini yang kita bilang saham itu transaksinya transaksi jual beli. Judi apa enggak? Ada nggak yang judi di saham? Gak bisa dipungkiri, jujur ada oknum-oknumnya seperti itu. Tapi sama halnya nih Mas dengan bola. Ada nggak yang judi bola? Ada. Tapi bola ini olahraga, sport atau judi? Olahraga sebenarnya. Olahraga. Ada nggak yang judi? Ada. Tapi kan segelintir orang. Betul. Gak menampikan kalau sebenarnya bola ini adalah sport. Betul. Pun seperti itu. Ada nggak yang spekulasi di saham? Ya ada aja. Tapi gak menampikan kalau sebenarnya saham ini ya instrumen investasi. Yang bagus banget tentunya. Nah itu harus dibedain juga. Dan sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat salah satu kasus yang sempat rame juga. Mungkin banyak orang yang kena juga Mbak. Karena bisa dibilang kan si BA-nya atau brand ambassadornya kan sangat flexing gitu ya. Sampai akhirnya mungkin banyak orang-orang yang mulai tergiur untuk bermain salah satu aplikasi itu. Ada ciri-ciri gak sih Mbak untuk ngebedainnya? Ataukah memang sulit nih untuk ngebedain antara trading yang secara serius dan judi tadi gitu loh? Oke, jadi poin penting yang kita mesti tahu, if it's too good to be true, it's probably not true. Mungkin kalau yang kemarin ya ngeliat flexing, siapa sih yang nggak mau bilang Ferrari murah banget. Betul. Ya manusiawi ya pengen juga, tapi jangan sampai kita gelap mata dan mikir oh mau deh kayak dia, tapi nggak tahu sebenarnya dia ngapain. Betul. Make sense apa enggak? Jadi kalau mau investasi itu ingat 2 L. L pertama legalitas, nomor 1 cek legalitas. Jangan cuma nanya sama orangnya doang legal enggak, dia mah bilangnya legal aja. Cek kalau di sini investasi, cek izin OJK-nya. Kalau dia perusahaan sekuritas, cek menjadi anggota bursa juga apa enggak. Itu nomor 1 sih legalitas. Kalau nggak ada legalitasnya baik. Seperti itu. Habis itu yang kedua logis apa enggak. Logis enggak dia ngasih iming-iming, ngasih janji keuntungan tertentu. Betul. Kalau terlalu tinggi ya udah jelas nggak masuk akal. Kayak gitu.
Kalau misalnya tinggi banget, ngapain dia ngasih tahu temen-temen semua, dia embat aja sendiri. Benar, gitu. setuju. Itu kalau misalnya nggak logis, tinggalin deh seperti itu. Daripada duitnya hilang, mending kita buat investasi. Betul, yang lebih jelas lagi. Setuju tuh ya. Jadi harus diperhatikan juga. Tadi kata Mbak Mia udah dikasih tips, ada 2 L. Yang terpenting yang pertama adalah legalitas ya. Bukan cuma dari omongan, tapi kita cross check juga ya. Ini sudah terdaftar OJK atau tidak untuk perusahaannya, dan juga banyak semuanya. Pokoknya faktor-faktor yang mengatakan bahwa ini adalah legal. Yang kedua itu tadi harus logis nih. Biasanya gara-gara pengen cepet kaya gitu ya, pengen cepet dapat untung, ya nggak logis jadi logis nih Mbak. Jadi kita harus berpikir juga secara jernih nih sobat kita, untuk kalau misalkan berurusan dengan uang kan ya, dengan investasi, jadi harus lebih bijak lagi lah untuk bisa memilah-milih di mana nih untuk kita menaruh, dan juga apa bisa dibilang juga fokus ke investasi yang akan kita bangun itu tadi. Wow, luar biasa. Jadi kemarin sempat banyak huru-hara sampai akhirnya terbukti bahwa itu bukan saham, bukan trading, tapi itu adalah judi online ya sih dipastikan. Itu suka banyak yang nyamain investasi, trading sama yang tradingan. Itu sih yang mesti kita semua aware ya. Oke, tapi kalau misalkan aku lihat nih Mbak ya, ini pertanyaan awam aku aja. Banyak di YouTube juga, channel YouTube, dan juga mungkin beberapa video-video orang yang memberikan pelajaran-pelajaran untuk kayak misalkan tips nih kalau misalkan pakai investasi biar kita tahu ini bakalan naik atau turun. Itu memang bisa dipelajari atau enggak sebenarnya Mbak? Ini juga nih, tadi satu pertanyaan ya, saham bisa naik turun, kenapa sih naik turun? Bener. Ini bisa dipelajari apa enggak? Oke, ini hukum ekonomi dasar sebenarnya. Kenapa sih saham itu bisa naik dan turun? Mungkin yang pernah lihat grafik harga saham, wah naik turun. Saham itu nggak tunggu tahun depan naik, nggak tunggu bulan depan naik. Tiap detik juga bisa naik dan turun. Kenapa? Seperti itu, karena transaksi. Oke. Hukum ekonomi, harga terbentuk dari supply and demand. Betul. Jadi kalau misalnya supply-nya tinggi, artinya yang jual saham banyak nih. Kayak gitu. Kayak di sini musim durian. Durian banyak, harga durian gimana tuh? Jadi murah. Harga saham turun. Kayak gitu kalau banyak yang jual saham. Sama nih kayak besok nih kebetulan di luar lagi banyak-banyak nih yang beli kambing hari ini. Benar. Kayak gitu. Demand kambing, permintaan akan kambing tinggi. Pun sama halnya dengan saham. Kalau banyak yang mau beli sahamnya nih, ya harga sahamnya naik, seperti itu. Simple seperti itu. Itu yang menyebabkan harga saham naik dan turun. Penyebab kenapa banyak yang beli, kenapa banyak yang jual, nah itu yang bisa dipelajari. Analisis utamanya di pasar modal ada 2. Ini sebenarnya yang ngebedain judi atau bukan judinya di saham. Kalau judi dia random aja. Tebak-tebakan dua manggis. Betul. Kayak gitu. Kalau mau beneran nih bukan judi, harus analisis. Analisis utamanya di pasar modal ada 2, analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental itu untuk investor, biasanya dipakai buat investor buat milih mana sih saham yang worth it, yang cocok. Analisis teknikal biasanya dipakai untuk para trader buat tahu kapan sih waktu terbaik buat jual, kapan waktu terbaik buat beli. Seperti itu. Itu harus digunakan. Kenapa kalau nggak pakai itu judi? Gitu. Kalau nggak pakai itu judi berarti ya? Iya, jadi kita base-nya on apa? Betul. Gitu, kayak gitu. Kecuali ini misalnya kita apakah harus analisis fundamental yang mendalam? Ya nggak harus mendalam juga. Misalnya ini mau beli satu saham, kenapa beli saham itu? Ya karena saya tahu nih, saya pakai produknya tiap hari. Saya tahu nih, saya misalnya kerja di perusahaan ini, saya tahu manajemennya bagus banget, kedepannya bakal oke. Ya silakan seperti itu. Atau pakai produknya tiap hari, saya yakin 50 tahun ke depan juga anak cucu saya masih pakai nih produk ini. Kayak gitu. Itu silakan, itu analisis juga loh, jangan salah. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya random, kakak grup sebelah tuh saham naik tuh, hati-hati, jangan beli kucing dalam karung. Nah, jadi jangan ikut-ikutan juga ya. Harus kita analisis, bukan secara analisis yang kayak misalkan mendalam gitu, nggak mesti juga. Kayak kita sebagai pengguna juga dan bisa melihat proyeksi ke depannya dan ini bakalan worth it dan juga kepake, ya udah nggak apa-apa. Itu salah satu analisis juga tuh sobat kita. Nah, dan di saham juga sempat ramai juga bahwa Indonesia kan sempat ada yang turun kemarin ya Mbak, IHSG gitu. Betul. Apa sih sebenarnya IHSG ini yang sampai aku lihat di TikTok, lihat di Instagram ini turun. Yang turun apa gitu loh, turun derajat tapi gimana tuh? Apa sebenarnya ini Mbak Mia? Derajat di mata Allah dilihat dari ibadah ya. Iya benar, bukan dari kekayaan ya sobat kita.
Oke, IHSG itu apa sih? Indeks harga saham gabungan. Tadi kan saham di Indonesia jumlahnya ada 950 plus. Nah, IHSG ini apa? Semua saham itu di situ. Kayak gitu. Semua saham itu ngebentuk IHSG, indeks harga saham gabungan. Jadi gimana nih dari proporsinya harganya yang ngebentuk IHSG sekarang? Seperti itu sih. Itulah IHSG. Jadi sebenarnya ada 4 indeks utama di pasar modal Indonesia. IHSG, all saham, ada juga LQ45, 45 saham yang paling liquid di Indonesia. Liquid itu maksudnya apa? Apa tuh? Kalau lo jual, ada yang beli, lo beli ada yang jual. Liquid, oh gitu. Seperti itu. Jadi gitu. cair banget lah gitu ya? Apa tuh? Jadi transaksinya gampang kayak gitu. Itu liquid kayak gitu. Most likely kayak gitu. Ya kemungkinannya besar banget untuk ada yang jual beli. Wow. Yang ketiga ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Semua saham syariah masuk ke ISSI. Yes, saham juga ada yang syariah. Wow. Kayak gitu. Lalu kalau mau yang liquid tapi yang syariah ada nggak? Ada juga. JII, Jakarta Islamic Index. Kayak wow. Gitu. Jadi saham itu gimana nih halal haramnya? Satu tadi. Transaksinya apa? Transaksi jual beli. Jelas, jual beli. Jual beli haram apa enggak? Boleh enggak jual beli? Boleh dong. Nabi Muhammad kita aja jual beli kayak gitu. Transaksinya boleh. Yang kedua lihat dari barangnya. Barangnya kayak gimana? Kalau jual beli misalnya nih, sorry, daging babi, kita muslim buat dimakan, boleh apa enggak? Enggak boleh dong. Boleh, tentunya jadi haram transaksinya. Kayak gitu. Tapi kalau kita lihat nih, kalau barangnya pun halal, bisa dong juga. Seperti itu. Jadi udah all clean gitu Betul. Jadi kalau misalkan kita ngebayangin jual beli secara konvensional yang harus ketemu tatap muka, terus juga harus ada produknya, ya ini sebenarnya banyak yang harus dipahami juga mungkin untuk teman-teman juga nih sobat kita yang masih belajar terkait dengan saham itu apa, investasi itu apa. Jadi dengan adanya teknologi dan juga digitalisasi yang sangat tinggi tadi ya Mbak Mia ya, sampai akhirnya itu tadi kita bisa melihat tuh investasi walaupun secara bentuk gak kayak tanah gitu, gak kayak properti, tapi sebenarnya ada, bener loh sobat kita, dan ada hasilnya, dan itu dirasakan sendiri oleh teman-teman kita, oleh Mbak Mia sendiri ya Mbak, ada bisa hasilnya. Kuliah, alhamdulillah. Bisa kuliah loh sampai akhirnya tuh dari investasi saham itu tadi. Jadi pokoknya banyak banget manfaatnya, dan yang terpenting adalah harus teliti lagi, harus bijak lagi kalau misalkan kita pengen menginvestasikan uang kita ke perusahaan-perusahaan, dan juga harus lebih bijak lagi. Yang terpenting ada 2 L tadi, legalitas dan juga logis. Aku ada pertanyaan juga nih Mbak. Ini mungkin banyak juga anak-anak muda sekarang yang sebenarnya duitnya belum terlalu banyak, tapi pengen mulai belajar untuk investasi saham. Ada jaminan duitnya balik atau enggak nggak sih dari IDX lu Mbak? Menarik. Jaminan duitnya balik. Jadi kita mesti bedain investasi dan nabung. Dua hal yang beda. Nabung 100.000. 100.000 di akhir tahun duitnya berapa? 100.000. Itu nabung. Duitnya stays gitu. Betul. Investasi itu apa? Duit 100.000 di akhir tahun maunya duitnya berapa Mas? Maunya? 1 juta. 1 juta. Kalau dilihat itu kayak 1000% ya Mas, itu lebih ke babi ngepet. Oh itu terlalu cepat ya? Itu terlalu cepat ya? Memang saya orangnya cepat banget Mbak. Pengen instan gitu. Oke, nah itu bahayanya. Nah ini ya. Investasi harapannya berapa di akhir tahun? Pengennya lebih dari 100.000. Tapi ada possibility nggak dia kurang dari 100.000? Ada juga itu yang ngebedain investasi sama menabung. Ada resiko di investasi. Dia punya resiko keuntungan, dia punya resiko kerugian. Kayak gitu. Saham gimana saham? Saham secara general yes, dia adalah investasi yang beresiko. Tapi apakah semuanya beresiko tinggi? Tentu aja enggak. Dipilih aja sesuai yang mana. Kalau mau yang low risk apa di pasar modal? Ada juga obligasi sukuk negara. Nah, obligasi negara, sukuk negara ini apa? Kita bisa ngutangin Indonesia. Obligasi surat utang. Surat utang nih jadinya. Kita bisa ngutangin Indonesia. Apakah bikin jembatan? Bangun sekolah di desa tertinggal? Bikin jalan tol? Itu bisa. Wow, jadi sukuk kalau tadi kan surat utang, utang ada keuntungannya mungkin yang muslim ngerasa wah riba nih kayak gitu. Gak usah khawatir. Ada produk juga yang namanya sukuk. Ngelihatnya sebenarnya konsepnya bagus banget obligasi. Tapi kalau kita lihat lagi ini kalau nggak syariah nih, ada produk yang namanya sukuk. Sukuk ini kepemilikan bersama atas suatu project, jadi harus ada project base-nya. Nah, karena ada project base-nya dan harus sesuai syariah juga nih project-nya, jadi dia nggak apa-apa dong kalau ngasih imbal hasil. Contohnya nih yang paling nyata, paling deket nih sama kita sekarang, Win Banten.
UIN Banten. UIN Banten itu kalau masuk nih ke UIN Banten lihat nggak tulisannya terima kasih SBSN. Nah itu sukuk negara. Seperti itu. Jadi ya kampusnya dibangun dari duit sukuk negara. I see. Duit kita bisa muter, manfaatnya banyak sekali. Wow. Kayak gitu. Itu investasi yang produktif itu ya. Gak cuman kita nyimpen tanah, saya bukan bilang nyimpen beli tanah itu gak baik, silakan aja preferensi masing-masing. Betul. Tapi kalau ingin kebermanfaatan yang lebih besar, pasar modal menurutku. Betul. Seperti itu. Itu sih. Jadi kalau misalnya obligasi sukuk negara pun saya bisa bilang resikonya hampir nol, almost zero risk. Kenapa? Karena dijamin negara. Kecuali di Indonesia bangkrut, bakal tetap dibayar kok. Bakalan tetap dibayar ya? Tetap bakal dibayar. Jadi kalau misalnya mau yang resikonya yang pasti dibayar apa? Obligasi sukuk negara. Seperti itu. Kayak gitu. Tapi yang mesti diingat kalau resikonya itu kan resiko kecil. Keuntungannya otomatis kecil. Tapi kalau mau yang keuntungannya gede, resikonya harus juga ada resiko yang lebih gede. Jangan juga nih gara-gara kepengen keuntungan yang singkat, cepat, dan besar kayak gitu. Jadi malah kena investasi bodong. Hati-hatinya di situ. Nah itu dia tuh ya sobat kita. Jadi udah dijelasin secara detail sekali. Jadi kalau misalkan kamu pengen yang beresiko tinggi dan punya untung yang tinggi, ya itu tadi terserah. Itu preferensi kamu sendiri. Tapi kalau misalkan pengen yang aman-aman aja tadi, bisa direkomendasiin langsung sama Mbak Mia nih ya. Tadi adalah obligasi sukuk negara itu tadi. Jadi mungkin ini menjadi salah satu bisa dibilang kuliah 4 SKS juga nih Mbak. Tentang persahaman, tentang investasi. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Zelvin yakin juga sobat kita, dan semoga aja teman-teman kita juga lebih aware lagi, lebih teredukasi lagi terkait dengan apa sih kita sebutnya Mbak, pasar modal ya secara keseluruhan ya. Iya, investasi di pasar modal Indonesia. Investasi di pasar modal Indonesia itu tadi. Nah kalau misalkan aku tanya juga, mungkin ada beberapa sobat kita dan juga aku pribadi penasaran nih, harganya itu apa sebutnya, lot ya? Nah itu gimana tuh Mbak? Jadi ya tadi sempat dibahas juga nih, saham nih bentuknya kayak gimana sih, nggak bisa dipegang, nggak bisa disimpan. Sebenarnya saham kan tadi bukti kepemilikan ya atas suatu perusahaan. Kayak gitu, ini buktinya nih. Kayak misalnya kita sekolah, bukti kita lulus apa? Ijazah. Kayak gitu kan. Zaman dulu sebelum tahun 2000 bisa nih sertifikat ini dipegang, bentuknya lembaran. Tapi zaman dulu itu transaksinya di bursa pusat nih. Kita ada main hall kayak gitu, itu penuh kelasnya, wah orang duduk udah gak kelihatan deh. Banyak banget. Jadi dulu masih datang ke hall gitu ya? Betul kayak gitu, yang di sana badannya gede-gede gitu ya, karena pakai suara, pakai tenaga kayak gitu. Tapi kita lihat lagi, main efektif dan efisien tentunya kayak gitu. Akhirnya kita buat sekarang bentuknya digital. Nah saham tadi ngikutin nih sebelumnya, satuannya sebenarnya per lembar, tapi belinya nggak bisa ngeteng. Belinya ada paketannya, 100 lembar saham dibilangnya satu lot LOT, nggak pakai S ya, ini bukan satu slot. Satu lot itu 100 lembar saham. Nah mulai dari berapa sih harga saham itu? Sebenarnya per lembarnya mulai dari 50 perak. Wah murah ya? Murah. Satu saham dari 50 perak, 100 lembar goceng. 5.000. Tapi tentunya nggak semua saham harganya goceng. Ya tergantung nih jenis perusahaannya mana, tergantung preferensinya yang mana. Jadi itu kalau misalkan kamu pengen punya saham itu tadi harus satu lot ya Mbak ya? Minimum pembelian 100 lembar saham satu lot. Nah minimumnya itu 100 lembar saham satu lot, dan tadi yang paling murah tadi 5.000 aja digoceng, tapi tergantung perusahaan mana yang kamu beli sahamnya. Betul. Tuh kalau bisa, nah ini masuk deh ke bisa dibilang teori deh Mbak. Untuk pemula lebih baiknya, lebih amannya gimana dulu? Buat akun dulu kah atau gimana? Ada prosedur khususnya nggak sih Mbak, langkah-langkahnya untuk kita mau bermain? Investasi, Maksudnya untuk terjun bermain nggak boleh. Tidak boleh bermain ya? Boleh bermain. Betul. Harus ngapain lagi? Sebenarnya kita ada stepnya ya. Kita sebutnya 3P, paham, punya, pantau. Paham dulu produknya apa. Paham dulu ini investasi pasti ada resiko-resiko melekat ya. Kayak gitu. Nah lalu paham juga ya teman-teman keuntungan yang bisa didapatkan itu seperti apa. Lalu P kedua, jangan lupa punya. Nah gimana sih caranya punya? Yang pertama sama seperti kita jadi nasabah bank, harus jadi nasabah perusahaan sekuritas dulu. Yang pertama harus punya KTP. Yang kedua harus punya rekening di bank. Nah yang ketiga harus punya duitnya, kan mau beli kayak gitu. Nah itu pilih sahamnya kayak gimana? Satu, harus pakai duit dingin. Duit dingin?
jangan duit buat SPP anaknya dipakai, Oh iya betul. duit buat popok dipakai, buat Betul. makan dipakai, jangan duit seperti Betul. itu, duit dingin yang emang nih nganggur duitnya, seperti itu silakan digunakan. Lalu yang ketiga dipantau saja secara berkala seperti itu. Jadi harus jadi nasabah perusahaan sekuritas dulu. Cari ini kira-kira yang cocok, yang kalian suka, yang nyaman seperti itu yang mana. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk Mbak Mia dong. Keren banget. Itu tadi sobat kita ya, untuk kamu pemula yang pengen terjun dan juga berinvestasi di pasar modal Indonesia. Udah dikasih tips tadi ada 4P? 3P. Oh ada 3P. Yang pertama apa tadi Mbak Mia? Paham. Kedua? Punya? Pantau. Paham, punya, pantau. Itu yang harus kamu bisa dibilang menjadi prinsip juga untuk kamu bisa insya Allah sukses di pasar modal Indonesia. Oke. Dan kalau misalkan aku tanya juga nih Mbak Mia gitu ya, ke Mbak Mia selaku perwakilan dari IDX yang ada di Banten, apa sih sebenarnya menurut Mbak Mia sejauh ini dan juga ada nggak sih dampak positif kehadiran dari IDX itu bagi masyarakat Banten, baik secara ekonomi maupun edukasi keuangan itu tadi? Wah, ini menarik banget nih. Dulu itu ini sebelum aku masuk ke IDX Banten ya, itu investor di Serang tuh kayak mungkin cuma baru 100.000 kayak gitu. Sekarang jumlahnya udah masif banget. Aku belum dapat update-nya, tapi udah berkali-kali lipat lebih banyak seperti itu. Itu sih yang pertama. Lalu yang kedua, terserah sebenarnya mau investasi kemanapun gak apa-apa ya. Tapi yang penting satu, jangan sampai deh ke investasi bodong. Sayang banget, kerja capek-capek penuh keringat, darah, dan air mata ya. Betul. Kayaknya jangan sampai juga tuh uangnya nggak tahu hilang kemana. Bener. Sayang banget, ketipu arisan lah, korporasi nggak tahu jelas apa arisan kambing macam-macam udah nggak usah nggak jelas lah, jelas aja kayak gitu. Andi ribet deh kalau sekarang. Dan ingat 2L, legal dan logis itu sih. Jadi dia juga mau memberikan edukasi sebanyak-banyaknya. Sekarang itu kita ada yang namanya galeri investasi. Galeri investasi itu adalah kerjasama Bursa Efek Indonesia, perusahaan sekuritas, dan pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Mayoritas sih sebenarnya kampus. Jadi kalau misalnya laboratorium pasar modal lah kurang lebih di kampus ini belajarnya teori-teori aja, prakteknya gimana? Nah prakteknya ini kita fasilitasi melalui galeri investasi. Di Banten ini kurang lebih udah ada 40 plus nih galeri investasi di yayasan, di kampus, di berbagai institusi. Wow, luar biasa. Jadi itu tadi ya, karena goals dan juga tujuan dari IDX itu sendiri adalah bisa menginformasikan, mengedukasi agar itu tadi masyarakat yang ada di Indonesia khususnya juga di Provinsi Banten tidak kena investasi bodong itu tadi. Betul. Ya Mbak ya. Luar biasa. Tapi kalau misalkan dari pemerintah ada support kah untuk IDX itu sendiri, atau masih dijalin, masih dimediasi? Kayaknya enak deh kalau misalkan bekerja sama, kan mungkin masuk kurikulum, mau itu mungkin dari SMP ditanamkan. Dari itu udah ada nggak sih Pak support dari pemerintah? Ini menarik banget. Ini kalau kita lihat di pembukaan perdagangan tahun ini banyak dikutip juga, Bu Sri Mulyani ini pengennya edukasi pasar modal dari SD, TK malah kalau bisa. Itu betul banget. Kenapa? Karena kalau taunya pas sudah kerja udah telat sebenarnya. Betul. Kayak gitu. Tapi sadar nggak sadar sebenarnya udah masuk kok di kurikulum SMA. Makanya sekarang pun kita ada yang namanya galeri edukasi, galeri investasi edukasi. Kita ke SMA nih, di situ udah mulai belajar mereka, udah mulai melek pasar modal. Kebetulan yang terbaru kita baru ngadain lomba Sepandeglang. Itu kita lomba pasar modal, kita di sana ngeliatin kayak gitu ya, gimana sih investasi, ngerti apa enggak presentasi siswa-siswa SMK. Ini menarik banget. Itu sih lomba kita yang baru tahun ini. Lalu kalau kita lihat ada nggak sih dukungan pemerintah? Banyak banget supportnya. Kalau kita lihat nih pembukaan perdagangan tuh dibukanya sama Bu Sri Mulyani, sebenarnya itu maksudnya apa? Yaitu wujud keberpihakan sebenarnya kayak gitu kepada pasar modal, karena ini bagus banget sebenarnya. Terkait dengan sebenarnya ada nih namanya investasi pasar modal itu tadi yang dari Ibu Menteri kita aja udah ditanamin kalau bisa dari SD gitu, dari kecil. Betul banget dari itu. Lalu juga sebenarnya kita dibantu banget ya sama OJK Banten. Kita ada yang namanya TPAKD, itu kerjasama juga sama
kota-kota di Banten seperti itu. Wow, luar biasa. Kalau misalkan Mbak Mia, harapannya apa sih untuk pasar modal yang ada di Banten, khususnya di kalangan anak muda nih? Ada yang pengen disampaikan nggak? Oke, nomor 1, jangan sampai nyamain pasar modal sama judi, karena nono banget tuh, big tuh. Itu nomor 1. Yang kedua, terserah mau investasi kemana, yang penting bukan investasi bodong. Yang ketiga, yuk mulai kenalan sama pasar modal Indonesia. Banyak banget potensi yang bisa dipakai, potensi yang bisa digunakan. Jangan sampai duitnya habis buat apa? Buat nongkrong. Betul. Buat ngerokok. Betul. Buat pacaran mulu. Betul. Duitnya mending buat investasi. Aku tersinggung loh, tadi 3 kata yang disebutin itu di aku semua gitu loh, Mbak. Gitu, duitnya bisa buat investasi. Betul. Coba deh dihitung-hitung deh. Kalau misalnya, bukan berarti nggak boleh seneng-seneng ya. Betul. Silakan aja, hidup sekali, masih muda, silakan. Tapi ingat, disisihkan, bukan disisakan. Itu, karena kalau disisakan ya nggak ada sisanya. Nggak ada sisanya gitu. ya? Sisihkan dari awal, itu sih. Oke, luar biasa. Itu tadi ya. Jadi kita boleh bahagia, kita boleh senang-senang, tapi itu tadi bukan disisakan tapi disisihkan untuk kita bisa menginvestasikan untuk masa depan jangka panjang juga ya Mbak Mia. Wow, luar biasa. Oke, sebelum kita tutup, sebelum closing episode ini, kita udah ngobrol-ngobrol banyak gitu ya dengan persahaman, pasar modalan ini. Aku ada sesuatu untuk Mbak Mia. Coba nanti dibuka sesuatunya. Terus apa hubungannya dengan dirimu? Halo Bang, ini dia. Coba dibuka. Wah, menarik nih. Di dalam sini ada apa? Oke. Terus apa sih hubungannya dengan seorang Mbak Mia yang suka bergelut di dunia perinvestasian ini? Wah, menarik, deg-degan nih. Waduh. Apa nih? Ini adalah bola tenis, teman-teman semua. Bola tenis. Boleh aku pegang ini ya? Oke, terima kasih. Ada cerita apa tentang bola tenis ini? Ini nih semenjak tahun lalu aku sangat menggeluti tenis ya, meskipun sampai sekarang juga belum bisa-bisa karena ternyata susah banget, tapi ternyata juga seru banget. Ini tarik ayo kita main tenis bareng-bareng, teman-temannya seru banget. Oke, berarti salah satu fun fact juga Mbak Mia ini doyan banget main tenis. Doyan banget ya, kalau bisa tiap hari deh. Kalau bisa tiap hari. Coba ada raketnya kayaknya. Coba kita tes dulu. Nah, ada raketnya nih. Ini kita effort sekali untuk Mbak Mia ya. Kita bawa raketnya. Biasanya gimana sih Mbak? Sama kayak bulu tangkis atau beda ya Mbak ya? Beda sebenarnya kalau. Kan kalau bulu tangkis sih begini kan? Dia begitu. Betul. Tas. Kalau tenis itu gimana Mbak? Coba. Ini takut dirujak netizen. Enggak apa-apa, namanya kan masih belajar kita sobat kita ya. Sebenarnya dia yang takut mental ya, dia dilempar gitu. Oh, jadi dilempar dulu baru ditak gitu ya? Iya, servingnya kayak gitu. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Mbak Mia. Tapi sekarang lagi musim pedal tahu? Iya betul, pedal. Nah itu dia ya, mau coba pedal tapi aku tahu diri, tenis aja belum hatam. Jadi tenis aja belum hatam ya? Tenis aja belum hatam, jadi kayaknya mau fokus dulu ya di tenis. Jadi yuk kalau mau main tenis bareng-bareng yuk. Oke, bisa bareng-bareng juga main tenis kalau misalkan kamu pengen main tenis bareng Mbak Mia, plus dapat edukasi juga terkait dengan pasar modal Indonesia. Oke, sebelum kita tutup boleh di follow di Instagramnya di IDX di mana Mbak Mia? @idx_Banten. Itu banyak banget informasi menarik, update pasar modal dan juga update kegiatan-kegiatan kita. Jadi kalau mau ikut kegiatan kita hubungi via Instagram ya, boleh banget. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Mbak Mia. Udah mau mampir ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, kasih informasi dan juga edukasi terkait dengan Bursa Efek Indonesia, investasi. Dan sekali lagi sobat kita kalau misalkan pengen tahu juga untuk narasumber dan juga konten-konten inspiratif lainnya, bisa langsung aja di like, komen, dan subscribe channel kita. Dan jangan lupa di-share juga Ruang Kita Podcast. Dan sekali lagi kami berterima kasih kepada Venue yang selalu mensupport Ruang Kita Podcast. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Horizon Ultima Ratu Sewang. Pokoknya banyak banget program promonya, diskonnya juga, bisa langsung dicek aja di Instagramnya di @horizonultimaratu. Kalau seperti itu saya Zelvin pamit, sampai ketemu di lain kesempatan, bye bye.